Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pembahasan yang kedua dari i'rab pada fi'il mudhari', maka kita akan mempelajari tentang jazmnya fi'il mudhari'. Al-jazmu jazmul fi'il mudhari'. Jazmul fi'il mudhari'. Oke. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman, silahkan kalian buka pada halaman 52. Oke. Nyari proses, jadi kalau nyari di PC kalian kita bisa baca di sini. Ya, oke, kita sudah ketemu. Oke. Screen. Oke, pada layar kalian bisa kebaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat dulu alam-silahnya. Alam-silatu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. Lam yahfaz Muhammadun darsahu. 2. Lam yanqati' nuzulul matari. Lam yanqati' nuzulul matari. 3. Lam yaqbid ahadun 'alal las. Lam yaqbid ahadun 'alal lasi. 4. La ta'kul wa anta sya'ban. La ta'kul wa anta syab'an. La ta'kul wa anta syab'an. Yang 5. La tuktir minad dahiki. Lan tuktir minad dahiki. 6. La tusri' fi sayri. La tusri' fi sayri. 7. In taftah nawafizal hujrati yatajaddad hawa'uha. In taftah nawafizal hujrati yatajaddad hawa'uha. 8. In tajlis fil majra al-hawa'i tamrad. In tajlis fil majra al-hawa'i tamrad. 9. Yusafir akhuka tusafir ma'ah. Yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Oke, sekarang kita analisis tentang pembahasannya. Al-bahsu tastamilu kullu misalin minal amsilatis sanatil ula ala fi'lil madari'i wa qablahu ahadul harafaini lam wala wa yadullul harful awwalu ala nafil fi'li fi zamanil madi wa yufidul harfu tsani nahal mukhatabi anil fi'li. Iza ta'ammalta akhar kulli mudhari'in masbukin bi ahadin hazainil harfaini fi hadhil amthilati wa fi ghayriha wajadatahu majzuman walakinnaka iza hadzafta hadzal harfi wajadatahu marfu'an. Min dzalika nara anna kulla min hadzainil harfaini idza dakhala al mudhari'i jazman akhiruh. Idza ta'ammalta al-amthilata thalathatu akhiratu wajadat kulla misalin minha mabdu'an bil harfi in wal mustamilan ala fi'lil mudhari'aini majzumaini usulun al-awwali minhuma syurtun fi fasl tsani
ففتح النوافذ في المثال الأول ومثلا شرط في تجدد الهواء والذي أفاد الشرط بجزم كل من الفعلين هو إن وبذلك تسمى إن حرف شرط وجزم يسمى الفعل الأول فعل الشرط الفعل الثاني جواب الشرط. Nah, oke. Setiap contoh pada kalimat di atas memiliki fiil mudhari yang sebelumnya ada salah satu dari dua huruf lam atau la. Huruf yang pertama menunjukkan pada penafian atau penolakan perbuatan di masa lalu, dan huruf yang kedua menunjukkan pada dilarangnya lawan bicara untuk berbuat. Jadi dalam kata lam itu artinya adalah dia menyangkal atau menolak perbuatan di masa lalu. Sedangkan la itu maksudnya adalah dia sebagai kata perintah untuk melarang. Kayak nanti pada bahasan hari ini kita akan membahas tentang salah satunya juga adalah la nahi dan lam nafi. Jadi lam di sini disebutnya dengan lam nafi. Sedangkan la yang harfaini lam wala. Nah, bagian la-nya ini dipanggil dengan nama la nafi. Artinya la yang menolak. La yang menyuruh untuk menolak gitu ya. Terus yang pertama menunjukkan pada penafian atau perbuatan penafian atau penolakan perbuatan di masa lalu, dan huruf kedua menunjukkan pada dilarangnya lawan bicara atau berbuat. Jika engkau perhatikan akhir setiap fiil mudhari yang didahului oleh salah satu dari dua huruf yang terdapat pada contoh-contoh di atas dan lain-lainnya, maka engkau menemukan bahwa fiil mudhari itu dijazmkan. Tapi jika engkau tiadakan dua huruf tadi, maka engkau menemukan fiil mudhari yang dirafa'kan. Dari bahasan ini, kita berpendapat bahwa setiap huruf dari dua huruf ini masuk pada fi'il mudhari, maka ia menjazmkan huruf akhirnya fi'il mudhari. Lakinnaka akan tetapi engkau idza hadzafta, jika engkau memasukkan hadal harf, jika harf itu menghilangkan, jika engkau menghilangkan hadal harf, huruf-huruf ini, wajadtahu marfu'an wa bidzalika nara anna kulla min hadzanil harfaini idza dakhala alal mudhari jazama akhiruh. Dari contoh tadi kita melihat bahwasannya setiap dari dua huruf ini apabila dimasuki ke atas fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut akhirannya itu jazm atau mati. Nah, jadi jika kita ketemu dengan lam atau la dan setelah itu ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari'nya dijadikan jazm. Ini kita sepakat dulu ya, ini dulu ya. Sepakat dulu. Lalu berikutnya, jika engkau mendapatkan idza ta'ammaltal amthilata salasata akhirata wajadta kulla misalin minha mabdu'an bil harfi in. Jika kita memperhatikan contoh ketiga, contoh-contoh berikutnya pada contoh terakhir ya, 3 contoh terakhir, kamu akan menemukan contoh yang didahulukan oleh huruf in. Ya. Dan memuat dua fi'il mudhari yang dijazmkan, adanya fi'il mudhari. Pertama menjadi syarat dan ada fi'il mudhari yang kedua. Sepertinya kita buka contoh deh. Contohnya di sini nih. Jadi pada hari ini kita akan juga mempelajari tentang syarat al-syart wal jawab. Al-syart wal jawab itu merupakan kaidah dalam bahasa Arab yang menunjukkan sebab akibat. Jadi sebuah kalimat itu menjadi jawaban atas syarat atau istilahnya, jadi kayak ada respon dari, misalkan gini, kayak saya membuat pernyataan seperti ini. Jika saya makan, maka saya kenyang. Nah, dalam bahasa Arab, frase jika saya makan itu menjadi syarat, maka saya akan kenyang. Maka itu yang frase yang terakhir ini, maka dia akan menjadi jawab.
Yang seperti itu kira-kira konsepnya ya. Semoga bisa dipahami. Intas taf intas tah intas tah nawafidal hujrati tajaddad hawa'uha. Nah, pada kata in, setelah kata in, nah, maka fiilnya menjadi syarat. Ingat di dalam fiil mudhari kita mengenal kaidah fiil fa'il atau fiil fa'il maf'ul. Nah, ini fiil plus fa'il. Fa'ilnya dari mana? Dari nawafidal hujrati. Bagi yang pernah belajar tentang mubtada khobar, salah satu fa'il dapat diambil dari kalimat ismiyah, tapi dia diletakkan setelah fi'il. Makanya intaftah nawafidal hujrati. Jika saya membuka pintu kamar. Nah, iya jika saya membuka pintu kamar apa gitu loh. Tuh, emang kenapa? Nah, dijawab dengan pernyataan berikutnya. Yatajaddad hawa uha. Yatajaddad hawa uha. Kamu akan jadi sorry, nantinya adalah udaranya akan berganti baru. Maka akan diperbaharui udaranya. Seperti itu kira-kira kalau makna bahasanya, tapi kalau makna secara maknanya ya, makna-maknanya gitu ya, dia artinya adalah maka udaranya akan menjadi baru. Nah, jadi bagaimana penerapan soal wal jawab pada soal nomor 7? Nah, soal pada nomor 7, kita sebenarnya sudah mengetahui intaf tah nawafidal hujrati jika jendela kamar itu terbuka. Nah, sampai kata intaf tah nawafidal hujrati selesai, itu syarat. Nah, itu syarat. Kenapa syarat? Karena fiilnya terpenuhi. Fa'il ada, fiil ada. Nah, tapi setelahnya ada fiil lagi. Nah, fiilnya ini sebenarnya secara eh, konsep pembentukan kalimat, dia merupakan kalimat yang lain lagi, tetapi disatukan karena jika tidak disatukan, maka dia tidak akan menjadi satu kalimat yang penuh. Jadi istilahnya dua kalimat ini sama-sama dua kalimat yang asing, yang berasingan, yang dia itu sama sekali terpisah, tetapi disatukan karena jika disatukan, maka dia akan menjadi sebuah kalimat dengan pemahaman yang penuh. Nah, makanya disambung in taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Jika engkau membuka pintu jendela, maka udaranya akan berganti baru. Seperti contoh di bahasa Indonesia, jika ada kata jika, maka pasti ada kata maka. Nah, istilahnya jika ada penyebab, maka ada yang disebabkan. Gitu loh. Jika ada respon, maka akan ada jawaban. Kayak gitu ya. Oke. Seperti ini konsep soal wal jawab pada nahu, khusus pada di pembahasan in. Ya. Seperti contoh, mungkin kalau kalian pernah baca Al-Quran di surat Muhammad, intan surullaha yansurkum. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolong engkau. Nah ya, intan surullaha, intan suruh. Nah, artinya intan sur kan, sama Allah. Karena intan sur ketemu sama alif lam pada hukum qiraat Al-Quran, maka dia di wasal, jadi u. Ini khusus di Al-Quran ya. Kita belum bahas di kita hukum di nafsarafnya. Nah, in tansurullah, jika engkau menolong Allah ya. Kalau kita baca sampai sini aja, in tansurullah, apa ya. Kalau menolong Allah emang kenapa gitu loh. Yansurkum. Nah, dibahas pada ayat berikutan. Yansurkum. Allah akan menolong kamu. Nah, seperti itu ya.
Sekarang kita baca di qawaid. Al-qawaid atau rumusnya silahkan kalian berat, silahkan kalian bentuk catatan kecil di samping-sampingnya sebagai istilahnya mungkin saya akan ingat yajzamul fi'lul mudhari'u, dijazmkannya fi'il mudhari' idza sabaqahu harfun jazimun, jika didahului oleh huruf-huruf yang membuat jazm atau ada huruf ini maka setelahnya pasti jadi jazm atau sukun atau mati. Kal hurufil atiyati wa hiya lam wala nahiya wa in, seperti huruf-huruf berikut, di antaranya ada lam, ada la nahiyah dan in. La nahiyah seperti contoh pada hadis la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah salat jika tidak membaca ummil Qur'an atau Al-Fatihah. Makanya la nahiyah adalah lam yang meniadakan, lam yang melarang juga, ya. Itu. Yang kedua, lam wala nahiyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Lam dan la nahiyah menjazmkan satu fi'il mudhari'. Wal harful awwalu yanfi khusulal fi'li fil madhi, dan huruf-huruf yang pertama itu artinya meniadakan yang lam ini ya. Sedangkan wataniyanha an dan fi'li, dan yang kedua itu lebih ke melarang. Nah, itu yanha melarang. Dan yang ketiga, in tajazimul fi'laini wa yufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'lil tsani. In menjazmkan dua fi'il dan menunjukkan bahwa adanya perbuatan yang pertama adalah syarat bagi adanya perbuatan yang kedua. Jadi istilahnya in ini sebagai prakata bagi sebab. Ada sebab, ada syarat, ada jawab. Syarat ditandai oleh in, sedangkan syarat itu ditandai oleh fi'il kedua. Seperti contoh pada kata tadi nih, yang ini nih ya, saya ulangi lagi. Seperti contoh intas tahna fi zakal hujrat. Dia nanya ada in, maka dia menjadi fi'il setelahnya ini menjadi syarat. Nah, mana fi'il berikutnya? Yatajaddad. Yatajaddad ini dia fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari'nya ini dia merupakan sebagai jawab. Gitu ya. Oke. Pembahasan mengenai fi'il mudhari jazm kira-kira sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan tidak ada kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan secara langsung di WA. Nanti silakan ketua kelasnya kasih nomor WA saya ke anak kelas kalau ada yang nggak ngerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.